Makan pantun dulu. Jalan-jalan ke kebun teh, lihat bunga harum memikat. Assalamualaikum Mas dan Teteh, semoga sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, sudah memasuki hari ketiga kita berpuasa. Bagaimana Mas dan Teteh? Puasanya mudah-mudahan lancar dan selalu dimudahkan dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Baik, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, rezeki yang berkah, dan kemudahan untuk beribadah. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan Ibu menyampaikan sedikit tentang bersyukur. Mas dan Teteh pasti sudah pada tahu nih, bersyukur itu apa sih? Bersyukur adalah salah satu akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang sangat pedih." Quran surat Ibrahim ayat 7. Masya Allah Mas dan Teteh, dari ayat ini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa bersyukur bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga cara kita menjaga dan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dengan bersyukur, Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, nikmat itu bisa dicabut dan berubah menjadi kesulitan. Mas dan Teteh yang dirahmati Allah, nikmat Allah sangatlah luas dan berlimpah. Banyak di antara kita yang terkadang hanya menyadari nikmat besar, seperti kesehatan, kekayaan, atau kesuksesan. Padahal nikmat-nikmat kecil pun sangat penting. Misalnya, udara yang kita hirup setiap hari, maupun kemampuan melihat dan mendengar, serta kesempatan untuk beribadah setiap harinya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, "Barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat badannya, aman jiwanya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia seluruhnya telah diberikan kepadanya." Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, hadis ini menunjukkan bahwa nikmat yang kita miliki setiap hari sebenarnya sudah sangat cukup. Cukup untuk membuat kita bahagia dan bersyukur. Namun, seringkali kita lupa nih untuk menghargai nikmat-nikmat itu karena terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita miliki. Masya Allah, Mas dan Teteh yang berbahagia, bersyukur ini dapat diwujudkan dalam beberapa cara. Nah, boleh nih sambil dicatat poin-poin apa saja yang akan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ialah menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah dan merasa puas serta ridho dengan apa yang telah diberikannya. Tidak ada yang kita miliki baik rezeki, kesehatan, maupun kebahagiaan kecuali karena rahmat yang dikasih sayang Allah. Nah, yang kedua, bersyukur dengan lisan. Apa itu bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan ini artinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk penghargaan atas nikmat yang diberikan. Mengucapkan syukur setiap saat adalah wujud kecintaan kita kepada Allah atas segala yang telah dianugerahkannya. Insya Allah. Nah, poin yang terakhir adalah bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan ini berarti kita memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk kebaikan. Misalnya nih, menggunakan kekayaan untuk bersedekah, menggunakan ilmu untuk membantu orang lain, menggunakan waktu serta tenaga untuk melakukan amal soleh. Nikmat Allah itu harus digunakan dengan cara yang benar dan tidak disalahgunakan. Masya Allah. Mas dan Teteh, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lebih mudah mengeluh dibandingkan bersyukur. Padahal, keluhan hanya membuat hati kita tidak tenang dan pikiran kita semakin gelisah. Sebaliknya, bersyukur akan menenangkan hati dan membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Nah, satu lagi nih, ada Baik, Mas dan Teteh yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mari kita jaga nikmat tersebut dengan baik dan digunakan untuk kebaikan agar Allah terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas dan Teteh.